Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya. Tetap semangat teman-teman Rabu Kliwon ya. Nah, ini weton yang wangel kandhanane ya. Tapi kalau Anda jadi orang, wah luar biasa. Loh iya. Tetap semangat, tetap optimis ya. Ini saya jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan saudara kita. Jogja. Bulan Agustus ya, 2023 ya. Saya ditolong sama teman, tapi ujung-ujungnya mentung. Pada waktu saya sambat sakit di perut, sesuai dengan temanku dibeli barang di terapi sembuh. Kebetulan temanku ada kisah katanya hilang. Lah bodohnya saya beli barang tersebut sampai hutang bank. Beli barang itu buat terapi, nyatanya nggak ada hasil ya. Ya menjadikan jalan hati saya ini teman-teman baik malah bohong. Apakah saya mesti ikhlas diam atau tak kembalikan dan diam atau tak kembalikan dan minta kembali uang saya? Saya sudah bilang ini barang nggak ngefek. Jawaban temanku dibilang semangat. Batin saya kecewa banget. Apa mohon penjelasan? Maksudnya barangnya apa ini ya? Oh, dia beli barang ya untuk terapi ya. Kalau Anda mau terapi ya, terapi barang-barang semacam itu ya. Ini harus terus gitu loh ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa nggak terus gitu loh, nggak bisa gitu ya. Misalkan ya, saya memiliki barang misalkan ya. Misalkan saya memiliki barang. Saya memang rencana juga ya, mau apa buat souvenir ya. Nanti ya, teman-teman. Misalkan gelang ini ya. Gelang ini. Misalkan ini nanti tak kasih energi katakanlah untuk kewibawaan, untuk pengasihan. Apakah ini akan bisa permanen? Ya tentunya bisa permanen juga bisa tidak. Ya, bisa permanen manakala energinya ini terus Anda tambah gitu loh ya. Ya. Kalau misalkan ini katakanlah ini saya tirakati 1 bulan. Ya, gelang ini saya tirakati 1 bulan misalkan ya. Maka energinya ya sebesar 1 bulan itu. Ketika energinya ini Anda gunakan, ya pasti akan habis. Tetapi ketika misalkan saya memberikan gelang ini, sekaligus saya berikan tata caranya bagaimana Anda menghimpun energi. Ya, supaya gelang ini memiliki energi yang besar terhadap diri Anda, pengaruh terhadap diri Anda, maka energi dari gelang ini pun juga akan bertambah besar seiring dengan perilaku Anda. Bisa seperti itu. Ya. Jadi jangan terjebak dengan pemaharan semacam itu ya. Yang nilainya sampai ratusan juta, apa puluhan juta, jangan. Ya, saya juga pingin ya seperti itu gitu loh ya. Pingin untuk souvenir saja ya, paling harganya ya 50 lah, 50.000 sampai dengan 300.000 lah. Ya. Pingin saya buat seperti itu. Masih waktunya masih belum ada untuk tirakatnya. Ya saya tirakati paling 1 bulan saya tirakati. Ya. Ini wacana ini sudah saya sampaikan ya di channel saya yang Olah Sukmo itu. Nah, mereka antusias. Siap doa. Tapi saya yang belum siap itu loh ya. Waktunya gitu loh. Waktunya untuk tirakat itu 1 bulan. Nah, saya tirakati 1 bulan. Baru ada isinya, baru ada energinya. Nah, kalau saya misalkan ya, saya ini langsung saya jual katakanlah 50.000 misalkan ya. Saya jual 50.000. Terus enggak saya isi. Yo, saya kan bohongi Anda gitu. Enggak tak kasih energi positif gitu ya. Energi dari wirid, energi dari zikir, saya tirakati. Gitu. Artinya apa? Benda ini enggak ada fungsinya. Ya, enggak ada fungsinya. Ya. Gelang ini tidak ada fungsinya akhirnya gitu. Ya. Kalau gelang yang saya pakai ini ada energinya. Ya. Karena mulai tahun 2017 ya.
mulai tahun 2017 ini tak buat zikir, tak buat wirid, tak buat puasa bertahun-tahun. Ada 3 ya, 1 tak kasihkan anak buah saya ya. Ya, ada 3 yang selalu saya pakai. Otomatis akan melekat gini. Ya. Ketika kita zikir, wirid ya, baju yang kita pakai ya, ini ada energinya gitu. Ya, kita wirid, kita zikir, baju ini ada energinya. Kalau sudah dicuci ya hilang energinya, sama seperti itu. Nah, jadi jangan terjebak ya dengan pemaharan-pemaharan semacam itu, jangan terjebak. Kalau Anda memang tidak percaya tidak yakin itu loh ya. Nilainya itu loh. Apalagi untuk terapi penyakit ya, terapi penyakit jangka panjang seperti itu. Ya, nilainya ini kan ya juga fantastis gitu loh ya, tidak masuk logika gitu. Sampai katakanlah 1 juta, 2 juta, 10 juta, ini kan tidak masuk akal gitu. Ya kalau katakanlah masih 100.000, 200.000, 500.000 lah, masih masuk akal. Ya. Saya juga ingin ya membuat seperti itu untuk membantu ya teman-teman yang katakanlah ada sihir, ada telur, ada santet. Saya ingin buat garam gitu ya, garam yang nanti saya zikiri, saya wiriti, saya tirakati untuk pembersihan gitu ya. Nah, mungkin harganya 50.000 lah ya, itu mungkin segini ya. Nah, terus Anda bisa ambil sedikit saja, itu bisa Anda gunakan selama 1 tahun untuk terapi. Campur dengan garam, Anda beli garam 10 kilo, campurkan wis. Ya, 1 sendok saja kalau Anda mandi. Atau kalau Anda katakanlah mau masak, campur saja 1 sendok. Bisa seperti itu. Saya punya wacana seperti itu. Tapi waktunya masih belum ada. Waktunya masih belum ada. Dan saya juga bingung bagaimana cara ngirimnya gitu ya. Kalau ada yang pesan, bagaimana cara ngirimnya ya? Atau saya buka toko di Shopee gitu. Nah, saya juga mikir, ya apa nanti ngirimnya? Bagaimana cara ordernya? Sih ribet teman-teman ya. Mungkin ya 4 bulan lah, 4 bulan 5 bulan lagi. Ya. Mungkin ada tujuan saya ke sana. Nah, ini ada yang tanya seperti itu ya, saya kasih penjelasan juga. Terus Anda ya, bagaimana dengan ini yang tanya ya, Sinta Wahyu ya, bagaimana dengan barang tersebut? Apakah dikembalikan? Ya sudah, biarkan saja gitu ya. Ya bilang saja sama orang yang kasih itu, teman Anda itu, dikembalikan atau tidak, ya sudah diikhlaskan saja. Ya, caranya seperti itu. Ya. Jadi memang ya banyak ya, sama seperti ini yang baru dicekal Polda itu ya. Siapa itu yang buat konten mesum itu loh. Jadi kan jual kan tasbih berapa? Sampai 2 juta, sampai 10 juta ya. Tasbih. Yo enggak masuk akal lah gitu loh ya. Kalau 100-200 sih masih masuk akal gitu. Ya, masih masuk akal dengan ritual gitu loh ya, dengan wirid dzikir yang dia kerjakan gitu loh. Ya, masih masuk logika. Tapi kalau sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, wah itu banyak nipunya gitu. Ya. Ya memang ada juga ya yang seperti itu ya, barang yang memang prosesnya itu mahal juga ada gitu ya. Misalkan harus dia itu pakai apple gin atau semacam itu kan, benda-benda yang bahannya memang mahal gitu ya, juga ada. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tidak menggunakan yang mahal-mahal seperti itu, apa adanya saja. Ya, kalaupun nanti suatu saat ya saya katakanlah ya mau memaharkan gelang-gelang semacam ini ya paling mentok harga 300.000 ya. Nah, paling mentok harga 300.000 ya, 50.000 sampai 300.000 ya, tergantung juga dari bahannya gitu ya.
bahan kayunya ini loh. Nggak tahu kapan ya. Saya pingin itu teman-teman ya. Supaya ada kenang-kenangan ya. Channel ini ada kenang-kenangan gitu. Anggap souvenir saja, jangan anggap dikultuskan. Ya. Anggap souvenir saja. Jadi saya juga ingin juga ya, yang jauh-jauh itu ya, pengobatan ini daripada kemana-mana ya, pakai terapi misalkan garam itu tak tirakati dulu ya, nanti bisa Anda gunakan untuk pembersihan ya, garam katakanlah 50.000 misalkan ya, 50.000, nah itu bisa Anda gunakan setahun itu ya, anggap setahun ya, setahun Anda bagi 12 itu berapa? Setahun 365 hari berapa? Kalau dirupiahkan kan ya sedikit. Masih masuk toh. Ya. Kecuali saya jual garam misalkan ya 1 juta untuk pembersihan. Nah ini perlu dipertanyakan ya. Cukup 50.000 sampai 100.000 ya bisa Anda gunakan pembersihan selama 1 tahun. Anda campur dengan garam diperbanyak. Sampai 2 tahun, 3 tahun tidak masalah. Nah, nanti pun juga akan saya sertakan ya, tata caranya, wiridnya, amalannya gitu ya. Supaya bisa membooster juga gitu. Selanjutnya ya, itu intermezzo teman-teman ya, sekalian menjawab. Saudara Frindandeko, saya mengamalkan wirid di ubun-ubun, kepala saya kok berdenyut. Kalau malam setiap tidur selalu ngelindur, setengah sadar Pak. Tapi sekarang saya pakai zikir. Ya tidak usah dikubris ya. Saya Dwi Lemut mau tanya. Pertama, sholat kaki rasanya seperti dipukul. Sakit sekali Gus. Sudah Gus. Gangguan-gangguan semacam itu ya. Gangguan-gangguan semacam itu abaikan saja ya. Abaikan saja. Terus zikir, terus wirid, terus puasa. Apalagi entar lagi puasa ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, Rabu Kliwon puasa juga ya. Bersih-bersih gitu. Orang itu kadang ketika terkena penyakit ya, ketika terkena sesuatu yang sifatnya metafisika, mereka itu cenderung berpikir terhadap sesuatu itu. Tapi tidak berpikir bagaimana supaya dia itu bisa melupakan sesuatu itu. Sesuatu itu membuat diri Anda ini sebenarnya terlena gitu. Membuat diri Anda ini untuk tidak fokus ke situ gitu. Anda dibikin seperti itu gitu. Sehingga laku Anda akan berhenti. Anda tidak akan menyelesaikan laku Anda. Misalkan sholat ya, kaki Anda dipukul, Anda kan tidak akan sholat lagi. Kenapa? Anda merasa sakit. Atau Anda zikir terus muncul di ubun-ubun, Anda tidak akan zikir lagi karena muncul reaksi itu. Nah itulah setan itu seperti itu ya. Terus saja ya, abaikan. Itu namanya gangguan lahir. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda zikir, wirid, ibadah, puasa, apapun itu ya, mereka kepanasan. Nah, mereka kepanasan berefek kepada diri Anda. Supaya apa? Supaya Anda menghentikan laku Anda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.